Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Pak Zaini selaku wakil kesiswaan yang mewakili Bapak Supardi, yang mana hari ini sudah ada kegiatan di dinas, Bu Ririn selaku wakil kurikulum, Pak Rudi selaku KTU, dan Bapak Ibu staf yaitu Bu Dina selaku wakil kesiswaan, Bu Dia wakil kurikulum, Pak Dia wakil staf dari Sarpras, Bu Asma Bendahara, Bu Kartika perwakilan dari Koperasi Sehat, Kantin Sehat ya, Bu Joleka selaku guru mapel, perwakilan guru mapel, dan Bu Dina selaku staf kesiswaan, dan yang terhormat Bapak Ibu, Ibu-Ibu wali murid yaitu Ibu Ayu, Ibu Era, dan Ibu Yuyun yang merupakan tamu kehormatan kami. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa juga kita ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Bapak Ibu guru yang telah hadir dalam kegiatan pengimbasan CGP, pada saat ini kita sudah melangkah ke pertemuan yang kedua, yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, yang mana materi ini nanti akan disampaikan oleh Bu Karin Trimawati MPD sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 45. Baiklah Bapak Ibu guru dan hadirin semuanya, sebelum Bu Karin memberikan materinya, marilah kita dengarkan pengarahan yang akan disampaikan oleh Bu Ririn selaku wakil kurikulum mewakili Bapak Supardi yang hari ini sedang ada dinas. Kepada Bu Ririn disilakan. Baik, terima kasih Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya yang saya hormati Bapak Ibu Bapak Staf SMP Negeri 4 Surabaya, Bapak Kepala TU, Ibu Bendahara, perwakilan guru dan kantin sehat, serta Ibu Paguyuban orang tua siswa. Alhamdulillah hari ini untuk kesekian kalinya pertemuan yang kedua kita diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Karina Trimawati berkaitan dengan kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-6. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf karena Bapak Supardi pada hari ini berhalangan hadir karena beliau harus mengikuti beberapa agenda di kedinasan. Karenanya kami menitipkan salam kepada Bapak Ibu, permohonan maaf, dan berharap bahwa kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi peningkatan mutu siswa dan sekolah SMP Negeri 45 Surabaya. Sekali lagi kami mohon bantuan dukungan Bapak Ibu dalam menindaklanjuti materi yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Karina Trimawati. Untuk Ibu Karina Trimawati kami mengucapkan terima kasih Bu, karena beliau merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6 yang pertama di SMP Negeri 4 Surabaya, dan insya Allah akan diikuti oleh beberapa guru yang sudah masuk ke dalam calon guru penggerak angkatan ke-7, 8 seperti itu. Semoga sampai Negeri 45 lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Demikian dari kami. Sekali lagi kami berharap dukungan, bantuan Bapak Ibu, wakil staf, guru, dan semuanya, serta Bapak Ibu orang tua dalam hal peningkatan SMP Negeri 4 Surabaya. Dari saya demikian.
sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Bu Irin yang telah menyampaikan informasi sebagai perwakilan dari Bapak Supardi, Kepala Sekolah SMP Negeri 45. Selanjutnya marilah kita dengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Bu Karin selaku calon guru penggerak angkatan 6 SMP Negeri 45. Kepada Bu Karin disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk yang kesekian kali karena Bapak Ibu sekalian sudah berkenan hadir meluangkan waktu untuk pengimbasan dari apa yang sudah saya peroleh pada pendidikan dan latihan calon guru penggerak. Untuk kali ini yang akan kita diskusikan adalah tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Langsung saya mulai saja nih Bapak Ibu. Jadi yang mendasari kegiatan diskusi ini adalah dasar filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Kemudian, ini berkaitan dengan pengembangan profil pelajar Pancasila. Ada empat karakter di sini yang saya kembangkan dalam kegiatan ini, yaitu bergotong royong. Di sini kami akan berusaha untuk mengembangkan kepemimpinan murid yang memungkinkan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Kemudian yang kedua, mandiri. Di sini akan mengembangkan kepemimpinan murid agar dapat mendorong murid untuk mengambil kontrol dan tanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Kepemimpinan murid mampu melihat suatu hal dari berbagai perspektif dan terbuka terhadap pembuktian baru. Sedangkan yang keempat adalah kreatif, yaitu kepemimpinan murid dapat memunculkan gagasan baru, mencoba berbagai alternatif pilihan, dan memiliki keluasan berpikir. Jadi dari ini nanti saya akan mencoba untuk mengajukan sebuah program Bapak Ibu, di mana program tersebut yang saya harapkan nanti dapat mengembangkan 4 dari profil pelajar Pancasila tersebut terhadap murid. Kemudian karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid ini di sini yang saya pilih adalah lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non akademiknya. Jadi lingkungan ini akan memungkinkan murid untuk memiliki determinasi diri yang kuat dalam proses pembelajaran, baik dalam aspek akademik maupun non akademik. Murid akan belajar tentang nilai-nilai ketekunan serta kerja keras, belajar untuk mampu melihat sejauh mana kemajuan proses belajarnya, mampu mengerjakan tugas sekolahnya secara mandiri, memiliki pemahaman yang benar dan cakap sehingga berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini tujuan yang dimaksud adalah tujuan yang tercantum dalam visi sekolah. Kemudian prakarsa perubahan yang saya ambil di sini adalah mengembangkan keterampilan murid dalam aspek akademik maupun non-akademik serta karakter tekun dan kerja keras melalui program Club Science. Jadi di sini yang akan saya ajukan nama programnya adalah Club Science. Kemudian nama program Club Science jenis programnya ekstrakurikuler. Alasan saya memilih program ini adalah sebenarnya kegiatan penelitian yang dilakukan oleh murid baik secara eksperimen maupun non eksperimen itu sudah ada Bapak Ibu, tapi belum ada wadahnya secara permanen sehingga hanya bersifat insidental. Artinya kegiatan ini hanya berjalan jika ada lomba atau kompetisi saja. Kemudian kemarin ada beberapa murid yang mengeluhkan kepada kami bahwa murid yang sudah menang lomba itu tidak boleh mengikuti lomba berikutnya pada perlombaan yang sama. Seperti contohnya kemarin ada murid kelas 8 itu
memenangi juara 2 lomba peneliti pelajar Surabaya, tapi oleh aturan yang ditentukan panitia yang sudah pernah menang itu tidak boleh mengikuti lagi. Anaknya sedih gitu, padahal jiwa kompetisinya itu masih ada dan dia ingin mengikuti lagi seperti itu. Nah, akhirnya anaknya terhenti kegiatan dalam penelitiannya itu terhenti dan tidak ada estafet untuk rekan atau teman sebaya lainnya serta adik kelas, karena di sini tidak ada wadah untuk melanjutkan gitu. Dan pengembangan dirinya juga tidak berlanjut karena dia kemarin kayak merasa putus asa karena sudah nggak bisa ikut lomba lagi, padahal anaknya masih kelas 8 gitu. Nah, sedangkan adik kelasnya yang kelas 7 itu mungkin akan nanti pada akhirnya lost kontak dengan kakak kelasnya yang sudah pernah berhasil. Tujuan saya ini kalau misalnya program ini disetujui oleh pihak sekolah, nanti harapan saya nanti bisa memfasilitasi dan mengembangkan sikap ingin tahu, tekun, terbuka, kritis, kreatif, tanggung jawab, bekerja sama, serta mandiri dalam pembelajaran murid dan kehidupannya. Kemudian dapat mengembangkan kemampuan penelitian eksperimen maupun non-eksperimen dan membangun kecintaan murid terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta manfaatnya baik secara individu maupun masyarakat. Karena dalam proses penelitian itu Bapak Ibu, murid itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Seperti kemarin yang dimenangkan itu dia berhasil kalau boleh saya bilang menciptakan bioplastik dari kulit ubi. Nah, ini kalau ilmunya tidak ditularkan atau dia berhenti, tidak ada wadah untuk mengembangkan selanjutnya, maka ya sudah begitu saja seperti itu. Apalagi kompetisi yang diikuti itu hanya sekedar tingkat kota, tidak ada kelanjutannya. Kalau misalnya menang nanti akan dibawa ke nasional dan lainnya, tidak ada. Jadi di sini sangat saya sayangkan sekali. Semoga nanti program yang saya ajukan ini bisa mewadahi keluh kesah yang sudah disampaikan oleh murid tersebut. Nah, ini program yang saya susun itu melalui tahapan Bagja. Di sini yang akan kami bahas adalah 2 tahapan untuk sementara. Jadi Bagja itu merupakan suatu model dari pendekatan inquiry apresiatif yang digunakan sebagai dasar penyusunan sebuah program sekolah. Dapat dilakukan dengan mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah, mempertahankan hal baik tersebut, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Berpijak dari hal positif yang ada, sekolah menyelaraskan kekuatan dengan visi sekolah impian. Perubahan yang positif dan konstruktif di sekolah biasanya membutuhkan waktu yang bersifat bertahap. Jadi nanti mungkin akan melalui proses. Kemarin sudah ada sedikit pembicaraan kami dengan Bu Ririn sebagai Wakakurikulum dan Bu Asma sebagai bendahara sekolah. Kami harapkan nanti di diskusi kali ini ada perkembangan lebih lanjut dari hasil pembicaraan kemarin. Jadi sebagai pemimpin pembelajaran di sini dalam artian guru itu hendaknya selalu berupaya untuk menggerakkan orang lain agar menjalani proses perubahan secara bersama-sama. Guru adalah penyelaras konteks dan pembangun koherensi perubahan demi meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini yang saya garis bawahi untuk kepentingan murid ya Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama adalah pertanyaan yang muncul dari saya, bagaimana cara mengembangkan keterampilan murid dalam aspek akademik maupun non-akademik serta karakter tekun dan kerja keras melalui program Klub Sains. Karena di sini yang saya ambil adalah akademik dan non-akademik, mungkin nanti bisa sekaligus untuk mengcover Olimpiade Sains Bu Riri, maksud saya. Jadi kalau sudah ada pembina atau tenaga ahli dari luar, nanti mungkin untuk persiapan OSN juga bisa masuk di sini sebagai pengembangan potensi akademik. Nah, di sini ini yang kita lakukan saat ini Bapak Ibu, melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dan memberdayakan aset. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya dalam pengembangan keterampilan program yang saya ajukan. Nah, ini berdiskusi dengan murid tentang bagaimana cara pengembangan keterampilan ini sudah kami lakukan tadi di perpustakaan. Ada Pak Theo, kemudian Bu Rahma dan Bu Dia, Pak Raka juga tadi. Jadi ada keinginan
keinginan yang murid sampaikan kepada kami. Kami menanyakan baiknya bagaimana, karena kita kan untuk memunculkan pendapatnya murid, kemudian pemilihannya murid serta ownership atau kepemilikan murid terhadap sekolah itu harus tumbuh kecintaan terlebih dahulu, seperti itu. Jadi yang disampaikan murid itu tadi mungkin secara intinya saya teruskan ini ya. Jadi murid itu ingin ada pembina dari luar gitu. Ada pembina luar karena begini. Kemarin waktu seleksi pemilihan judul penelitian itu anak-anak terkendala karena menunggu kami. Sedangkan kami itu terkendala karena ada banyak tugas yang harus kami kerjakan, utamanya adalah mengajar. Sehingga baru hari ini tadi kami sempat mengumumkan siapa-siapa timnya yang lolos untuk pembimbingan selanjutnya gitu. Nah, bagi yang tidak lolos itu maksud kami dengan klub sains ini yang tidak lolos nanti akan ditampung dalam wadah ekstrakurikuler tersebut agar dia bisa mendalami, karena minatnya kan sudah ada, kemauannya sudah ada, hanya fasilitas untuk mengembangkan yang belum ada secara permanen. Jadi yang lolos seleksi itu desain penelitiannya akan kami gembleng untuk mengikuti kompetisi, sedangkan yang tidak lolos seleksi harapan kami akan kami arahkan ke ekstrakurikuler ini agar dia tidak merasa putus asa dan tetap bisa mengembangkan bakatnya tersebut. Kemudian ini yang kedua yang harusnya saya lakukan karena program ini saya cetuskan secara bersama-sama dengan tim. Kemudian ini kami melakukan percakapan dengan guru dan murid, tadi juga sudah kami lakukan, dan melakukan observasi. Jadi apa-apa yang sudah berjalan selama ini kami pilah-pilah begitu, mana yang kebutuhan mana yang harus kami istilahnya kami adakan, dan yang mungkin secara tidak urgent mungkin bisa direncanakan untuk lebih lanjut. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya mohon tanggapan dari Bu Ririn sebagai Waka Kurikulum, kemudian Pak Zaini sebagai Waka Kesiswaan, Bu Dina dan Pak Raka yang mewakili OSIS mungkin ya Pak G, serta Bu Asma sebagai bendahara. Nanti akan kami teruskan ke Bapak Kepala Sekolah gitu. Nah, ini program Plus Science pada dasarnya disetujui atau tidak. Ini dari pembicaraan yang sebelumnya nih, Bu Asma. Pelaksanaannya tidak harus secepatnya, nggak apa-apa, karena ini proses. Iya. Gitu. Gini Bu, kalau untuk pengajuan ini kita itu harus mendaftarkan dulu siapa pelakunya. Latihannya kita daftarkan dulu, baru setelah kita di ACC kita harus bisa untuk melanggarkan. Dalam artian di sini di ACC oleh ini penyelia dari Dinas Pendidikan. Sudah. Nanti ini apa? setelah itu baru diaplikasikan ya. Ya, baru dianggarkan. Ini penganggaran untuk jasa terutama ya Bu? Iya, Jasa pelatih ya. Mungkin dari Pak Zaini ingin menambahkan atau Bu Ririn? Kaitannya dengan itu, kaitannya dengan pembiayaan dan sebagainya. Kalau program klubnya itu sangat setuju, Tapi untuk berjalannya klub ini kan tentunya nanti ada beberapa hal penunjang yang lain, seperti untuk penganggaran dan sebagainya. Ini saya hanya memfasilitasi murid Pak, karena dari tahun ke tahun itu saya amati peminatnya sangat banyak, tidak seperti dulu. Iya. Kalau dulu kan kita susah ya nyari yang mau, maksudnya untuk melakukan penelitian dan sebagainya. Nah sekarang dengan sosialisasi dan penawaran aja yang ikut sudah banyak. Tadi 50-an ada ya Bu Dia ya? Jadi perpustakaan itu penuh gitu. Terus yang pertama kan siswa pelatih gitu ya, karena kalau mengandalkan kami terkendala waktu, jadi kita nggak bisa intens karena harus berbagi dengan tugas utama mengajar.
Kemudian yang kedua yang di suara dari murid tadi itu adalah ruang. Kalau ruang kan mungkin iya. Karena sejauh ini kan kita selalu meminjam ruangannya perpustakaan begitu. Bahkan tadi ada si Rizky itu usulan, Bu, bagaimana kalau seperti olahraga gitu. Olahraga misalnya mau renang nyewa tempat renang, mau sepak bola nyewa lapangan gitu. Kalau misalnya untuk penelitian ini diberlakukan seperti itu bagaimana gitu. Masih saya tampung ini Pak Teddy. Itu hanya usulan-usulan saja dari murid. Terus yang ketiga apa ya ujian tadi ya? Pelatih tempat. Oh ya. Tempatnya untuk. Jadi melakukan penelitian itu loh Bu Ririn, alat, terus mereka bisa selama ini kan kebanyakan mereka melakukannya di rumah. Terus kita memantau gitu, kita memantaunya dari jarak jauh gitu. Nah inginnya mereka didampingi secara langsung gitu. Itu juga masih kami tampung. Gitu. Tempatnya ada, tempatnya yang tidak. Iya, alatnya kan kita punya ya, tapi tempat penyimpanannya kan belum. Labnya sebenarnya ada, tapi kan tergusur. Tadi ya saya sampaikan seperti itu. Iya, labnya ada. Ruangannya sebenarnya ada gitu. Ya ada. Mohon maaf, kami menambahkan pertanyaan. Untuk yang poin 2, mekanisme realisasi itu yang ditanyakan itu mekanisme realisasi pelaksanaannya ataukah mekanisasi realisasi dalam ada atau tidaknya klopsen itu? Dua-duanya, oke. Berarti kalau dua-duanya yang hasil, mohon maaf, yang hasil itu kan program klopsen disetujui atau tidak. Nah, disetujui atau tidak kan berarti ada dua indikator yang jadi pertanyaan, disetujui atau tidak. Maka menurut saya itu adalah disetujui atau tidak dulu. Nah, mekanisme realisasi itu baru turun mendaftarkan pelatih ekstra, terus di ACC penelia itu adalah mekanisme realisasi yang sebelumnya klub itu ada menjadi tidak ada, yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah realisasi untuk proses adanya klub tadi. Terus untuk proses realisasi, mekanisme realisasi pelaksanaannya itu bagaimana? Nah, nanti mungkin dari pembinaan OSIS, kurikulum atau kesiswaan bisa menambahkan di dalam poin pertanyaan yang kedua. Memang Bu Arin, untuk mekanisme realisasi terutama dari ekstra yang belum ada menjadi ada, itu mohon maaf ya, kita buka aja, nanti kita sampaikan bahwa tidak semudah dulu. Tidak semudah dulu karena apa? Karena input atau pengadaannya itu kita mengajukan dari tidak ada menjadi ada. Misalnya pelatih, misalnya ada pelatih A, maka kita data pelatih tersebut baik syarat-syaratnya sesuai dengan bidang yang akan mereka beliau ajarkan, itu nanti kita data baru kita ajukan. Nah, proses ajuan dari yang sebelumnya belum ada menjadi ada itu juga tidak. Misalnya sekolah itu benar-benar butuh, tetapi terkadang pengajuan itu juga belum, ini kok gini dan lain sebagainya. Makanya yang disampaikan Bu Asma tadi adalah mengajukan pelatih itu di dalam kalau di sini ada aplikasi Si Agus ya, di situ pengajuan, diverifikasi dan di ACC. Nah, setelah di ACC juga tidak langsung selesai karena kan itu nanti oleh Bu Asma penganggaran. Sedangkan kita ketahui bahwa penganggaran di dalam pelatih itu kan masuk ke jasa. Tahun anggaran itu berlaku pada 1 tahun, yaitu Januari sampai Desember. Nah, biasanya bukan ini hanya kondisi yang terjadi pengajuan pelatih itu biasanya kita ajukan itu di awal anggaran, biasanya di bulan Januari atau mungkin nanti di tengah tahun. Biasanya seperti itu, tahun pelajaran baru. Nah, ini hanya tambahan saja. Oke, jadi di tahun anggaran misalnya Januari misalnya kita mengajukan ekstrakurikuler klub sains, pelatihnya siapa, sudah ada, kita ajukan, atau nanti di bulan Juli. Nah, kalau oke, baru nanti kita masukkan.
Kalau dulu enak, kalau dulu itu cukup kita masukkan di profil selesai melatih. Sekarang harus ada step-step yang harus dimasukkan dari sekolah dan diverifikasi oleh dinas pendidikan. Kalau dari pertanyaan yang pertama disetujui atau tidak, kalau menurut saya pribadi mungkin ya disetujui karena ini adalah program yang bagus. Dilihat dari dampak impact-nya itu dari program atau SEN yang sudah didapatkan oleh anak-anak kan juga sudah fakta, maksudnya sudah beberapa kali menjuarai peneliti pelajar Surabaya itu bagus sekali. Jadi kalau saya disetujui, tinggal nanti mekanisme realisasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudi atas masukannya. Ya. Sebenarnya ya bagi kami mungkin nggak masalah ya, karena di awal tadi kan sudah saya sampaikan bahwa pengadaan sebuah program itu untuk suatu perubahan menuju positif itu membutuhkan membutuhkan waktu, membutuhkan proses, dan umumnya itu tidak instan gitu. Mungkin saat ini saya menyampaikan usulan gitu. Mungkin dari pihak sekolah menyetujui, kemudian menindaklanjuti kan gitu. Nah, tugas kami mungkin karena dari pihak sekolah menyetujui untuk realisasi ini, mekanismenya kan kami harus mencarikan pelatih terlebih dahulu untuk diajukan, begitu kan ya? Ya. Mungkin saya nanti bisa dibantu Bu Rahma atau Pak Theo untuk mencarikan yang punya jaringan luas gitu, lebih luas. Mungkin teman-teman dulu waktu kuliah di S1 atau bagaimana gitu. Mungkin gini, dalam pelaksanaannya kalau memang ingin butuh cepat, karena kan kalau pelatih kan kita mengajukan, sedangkan kalau pembina kita tidak perlu mengajukan, hanya setting nanti di dalam tugas tambahannya itu sebagai pembina ekstrakurikuler. Maka untuk dalam jangka waktu yang pendek, maksudnya jangka waktu yang cepat, kalau memang pelatih atau dosen itu diadakan, maka yang kemarin sampaikan tadi Pak Theo ataupun Bu Rahma itu bisa menjadi pembina. Pembina itu bersifat mendampingi langsung dan dia pembina ekstra. Sedangkan nanti dalam jangka waktu panjangnya sekolah bisa melakukan pendekatan atau melakukan proses mekanisme realisasi sehingga nanti akan ada pelatih dari luar itu sebenarnya bisa. Oke, tapi yang tadi disampaikan oleh Bu Karin bahwa terkendalanya kalau pembina kan bentrok dengan sudah padat pembelajaran gitu ya. Maka ya memang mau atau tidak mungkin kalau lebih ke pelatih. Ya, memang tujuannya untuk membantu kami. Ya. Terus kebutuhan anak-anak juga bisa tercover tanpa kendala dari waktunya kami. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Rudi. Sama-sama. Ini saya tulis disetujui oleh pihak sekolah, namun masih memerlukan proses. Ya. Saya kan kemarin Bu Mira kan sudah minta Bu Karin yang katanya data pelatih. Karena belum memberikan, akhirnya belum bisa memasukkan, kan belum ada data namanya. Nanti ada perubahan anggaran itu biasanya bulan September. Saya kira mungkin pertemuan kita kali ini seperti itu dulu nggih, Bapak Ibu. Terima kasih sekali sudah mendapat jawaban ini. Jadi pada dasarnya sekolah menyetujui, nanti untuk prosesnya tetap akan kami jalani, gitu. Akan kami jalani sesuai dengan prosedurnya gitu. Terima kasih banyak. Ini semoga nanti bermanfaat terutama untuk murid kita gitu, untuk mengembangkan potensinya. Kami para guru di sini siap Ibu, siap melayani putra-putri jenengan gitu. Apalagi kalau sudah ada bakat dari dalam, terus dia mau mengembangkan gitu kan. Yang penting di sini niatnya. Kalau anaknya mau, gurunya apalagi gitu. Pak Parti, ini untuk hasil diskusi yang pengelolaan program. Saya mengajukan untuk program Klub Science. Jadi namanya program Klub Science, kemudian jenis programnya adalah ekstrakurikuler. Alasannya
kenapa saya mengajukan atau memilih untuk mengembangkan program ini, karena melihat potensi murid yang mengikuti kompetisi penelitian itu sempat terhambat karena siswa yang sudah pernah menang ternyata tidak boleh mengikuti lagi. Kemarin itu siswanya datang ke kami, sebenarnya masih pengen ikut, tapi kok sudah pernah menang gitu. Nah, dengan adanya ekstrakurikuler klub Science ini, saya berharap itu anak-anak nanti akan memiliki wadah untuk mengembangkan potensi di bidang penelitian. Nah, kemarin sudah dibahas dengan Bapak Ibu Guru dan Wali Murid sebagai undangan diskusi. Ini adalah tujuan dari program yang saya ajukan. Jadi untuk meningkatkan sikap ilmiah pada murid, kemudian kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan alam gitu, dan yang saya harapkan nanti bisa berkelanjutan gitu. Siapa tahu ketika saat ini mereka memilih bidang lingkungan misalnya, nanti melekat pada diri mereka saat kuliah bisa memilih ke teknik lingkungan atau bagaimana gitu. Jadi yang saya harapkan itu berkelanjutan untuk bakat minatnya murid gitu. Kemudian hasil yang diperoleh dari diskusi kemarin seperti ini Bapak. Jadi menurut Pak Zaini, Bu Ririn, dan Bu Asma sebagai pemangku kepentingan di sekolah itu, program ini pada dasarnya disetujui seperti itu karena sebelumnya pernah kami bahas. Kemudian karena masih kan tidak serta-merta begitu ya Pak kalau sekolah negeri. Jadi Pak Rudi kemarin juga sudah menjelaskan bahwa ada proses yang harus dijalani untuk pembentukan program yang semula belum ada terus menjadi ada gitu. Jadi kami harus mengajukan pelatihnya dulu, didaftarkan, kemudian menunggu verifikasi dari dinas, diperiksa oleh penyelia, nanti kalau di ACC baru penganggaran oleh pihak sekolah. Barangkali Pak Pardi memiliki masukan untuk program ini. Yeah. Memang betul Bu Karin, jadi sebenarnya dari pihak sekolah itu sangat menginginkan pengembangan itu seperti anak-anak yang pernah mengikuti peneliti dunia sehingga pernah menjuarai nasional, bisa sampai ke tingkat nasional, bahkan anak-anak itu bisa memiliki suatu produk. Namun di dalam pengembangan yang pertama, sekolah itu belum memiliki suatu pelatih yang bisa membuat suatu sekolah itu bisa rutin. Karena ya terus terang kalau misalkan Bu Karin, Pak Tio mendampingi itu kan sedang mendampingi, yang kita butuhkan pelatih yang bisa secara rutin yang bisa secara rutin anak-anak itu terdampingi, kemudian diarahkan, kemudian yang jelas bahwa sekolah terima kasih atas peran Bu Karin dan Pak Tio selalu support pada anak-anak. Saran saya itu tetap nanti kita adakan Science ini, cuma prosesnya monggo nanti tahun depan, tahun ajaran baru sudah disiapkan, Bu Karin bisa mencarikan satu pelatih, Pak Tio jadi mencarikan pelatih, dan kita bersama-sama untuk memberikan fasilitas anak-anak didik kita yaitu di dalam Science. Jadi sangat setuju kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih anak-anak ya sudah menyempatkan datang ke sini. Sebenarnya ada beberapa agenda, maksudnya ada beberapa hal yang perlu kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama yaitu tentang saya memberikan informasi bahwa saya ingin mengajukan program yang merupakan wadah atau ekstrakurikuler tentang penelitian. Mungkin kalian nanti bisa berpendapat nama yang bagus apa untuk program ini. Nah, dari saya sendiri kemarin yang sudah saya konsep itu saya beri nama Klub Science. Nanti kalau di antara anak-anak ada yang punya nama keren
maksudnya nama program yang bisa mewakili kegiatan tersebut boleh, ya. Barangkali ada nama yang lebih keren gitu. Terus kenapa kok saya ingin mengadakan satu? Alasannya ada. Kemarin itu mungkin kalau kesah berawal dari kami ya, karena saya dan Pak Theo itu kan sempat membimbing kemarin itu membimbing hanya berdua, sedangkan yang ikut banyak gitu, jadi tenaga pembimbingnya kurang. Nah kalau bisa kalau ada kesempatan, ada persetujuan nanti mendatangkan tenaga ahli dari luar. Kemudian saat pembimbingan kalian kan juga harus terbentur dengan waktunya kami mengajar gitu, seperti mau menyeleksi desain penelitian kalian kemarin aja tertunda terus, ya kan? Karena kesibukan kami mengajar dan tugas-tugas yang lain. Kalau misalnya ada tenaga ahli dari luar, mungkin mereka bisa membantu kami untuk tetap melaksanakan kegiatan penelitian tanpa harus menunggu saya maupun pembimbing yang lain gitu. Itu. Kemudian yang kedua alasannya adalah kemarin itu timnya Jessie dan Fanny ya kalau nggak salah ya, itu sebenarnya kan kemarin sudah pernah menang ya, sudah pernah menang tapi pengen ikut lagi, tapi karena aturannya yang sudah pernah menang kan tidak boleh ikut lagi gitu kan ya, padahal maunya pengen ikut lagi. Nah minat-minat siswa yang seperti ini bagi kami itu sayang kalau tidak kita wadahi gitu loh, kalau kita biarkan begitu saja. Padahal di luar LPPS itu ada banyak kegiatan penelitian dengan pelaksana yang lain, dengan panitia pelaksana yang lain gitu. Nah, harapan kami dengan adanya program atau ekstra yang mewadahi anak-anak dalam kegiatan penelitian itu, baik yang sudah pernah menang dalam kegiatan tertentu dia masih tetap bisa lanjut. Terus ada tongkat estafet dari misalnya Jessie dan Fanny kan kelas 8. Jadi begitu dia nggak bisa ikut lagi, dia nggak berhenti sampai di situ, tetap bisa memberikan atau sharing ilmu kepada adik kelas atau rekan sejawat yang lain gitu. Itu tujuan utamanya itu sih. Jadi kemarin saya sudah sempat berdiskusi dengan Pak Theo, akhirnya saya memunculkan program itu. Kira-kira ada punya usulan nama yang cocok untuk itu. Kalau dari saya sih klub sains ya, barangkali nanti dari anak-anak ada yang istilahnya punya ide, Bu namanya ini aja gitu, ada nggak? Ini aja Bu yang lebih keren gitu, lebih mudah diingat gitu, pelafalannya juga lebih mudah. Atau mungkin mau dipikirkan dulu? Boleh ya, nanti dipikirkan dulu karena nanti siang program ini mau saya ajukan ke Bapak Kepala Sekolah gitu. Ya, kira-kira setuju atau enggak? Setuju. Nah, nanti program ini berlanjut atau tidak itu juga tergantung dari anggota yang ada di dalamnya. Gitu. Ingin saya itu program ini nanti bisa survive, gitu ya. Harus ada berkesinambungan. Satu hal yang bisa saya pastikan begini, Ren. Ketika kalian mempelajari yang namanya penelitian, entah itu eksperimen maupun non eksperimen ya, terus kalian membuat sebuah tulisan ilmiah, itu pasti akan bermanfaat kelak di kemudian hari. Maunya kalian, ini nanti ide-idenya kalian akan saya teruskan ke Bapak Kepala Sekolah. Maunya kalian itu nanti cara berjalannya program itu bagaimana? Mengenai pelaksanaannya, mungkin ketemunya berapa kali seminggu gitu. Berapa? 2 kali seminggu. 2 kali seminggu ya. Karena penelitian itu kan tidak instan, ya. Jadi tidak instan dan itu jarang sekali ada yang sekali mencoba terus berhasil. Cukupkah dengan Bapak Ibu guru saja? Enggak. Yang kalian butuhkan apa? Pendamping tambahan. Contohnya? Mahasiswa. Lo bilang aja nggak apa-apa. Mahasiswa. Yang udah berpengalaman. Ya? Yang udah berpengalaman. Yang sudah berpengalaman. Nggak apa-apa, nanti kalau perlu memang kita libatkan itu
praktisi atau orang luar? Nanti kita carikan ya. Oke, pelaksanaannya kali seminggu, kemudian butuh pembina dari luar gitu ya. Terus apalagi kira-kira? Ruangan. Oke. Pengen ruangan yang bagaimana? Soalnya selama ini kita memang nyewa perpustakaan ya. Kurang lebih seperti ini. Ada labnya, Pak Tel. Ada labnya, Pak Tel. Ada alat-alat praktikum gitu ya. Serem Pak ya. Kira-kira punya solusi atau ide untuk pengadaan ruangnya gimana? Apa? Buat bangunan baru di mana? Ya, ini kan kebetulan lokalnya SMP 45 kan sudah penuh kan ya? Sudah penuh, artinya nggak ada lahan kosong lagi. Terus sebelah kita itu sudah SD gitu. Kalau misalnya mengadakan gedung baru di mana? Atau mungkin ada ide yang lebih masuk akal. Sebentar, ini Rizky punya ide di mana Rizky? Udah sekolah jadi kita nyewa tempat. Misal kalau misalnya kolam renang dan lain-lain kan bisa agak nyewa kolam renang. Oh ya. Ini yang paling mungkin ya. Loh, bisa jadi seperti itu. Yang paling mungkin kan karena kita kalau untuk membangun lagi kan tanahnya sudah nggak ada. Katanya Rizky gini, terinspirasi dari misal olahraga renang, nyewa kolam renang di luar karena memang kita kan nggak punya kolam. Nah, terus misalnya pengen sepak bola, kita nyewa lapangan yang dekatnya kelurahan itu ya. Nah kalau klub ini misalnya komunitas kita ini yang di penelitian ini kira-kira memungkinkan nggak untuk menyewa tempat gitu, menyewa tempat lain untuk pengadaan pembimbingan gitu. Gak apa-apa, ini tetap saya tulis nanti ya, tetap saya tulis, nanti akan saya sampaikan, tetap saya sampaikan. Nanti kalau disetujui ya bisa jadi seperti itu. Baik ya, saya ulang ya, kalian antusias untuk mengadakan ekstra ini ya. Kemudian butuh guru pembina lain, betul ya, yang ahli di bidangnya ya. Kemudian waktunya seminggu 2 kali. Kemudian tempatnya, nah ini sebenarnya kendala utama kita di sini karena tempatnya nggak ada. Akhirnya kita juga nggak bisa naruh alat-alat lab kita gitu ya. Kalau misalnya alat lab kurang memadai, kita kan dekat dengan UNER, dekat dengan ITS ya. Hal menyenangkan yang bisa kamu ceritakan untuk memotivasi adik kelasmu. Oke, sebelumnya perkenalkan, bagi belum tahu nama aku Rizky. Aku dulu pernah ikut juga lomba KPM, tapi cuma sekali tahun 2022. Yang menyenangkan kan menurutku ketemu sama teman-teman yang lain sih dari sekolah-sekolah lain. Kayak aku jadi tahu perspektif orang-orang yang lebih pinter, lebih bagus itu gimana. Dan aku juga bisa nyoba stand orang lain gitu kan. Menyenangkannya itu bisa foto sama Pak sama Pak Maris ya, sama kawan Panas. Terus kalian bisa belajar sama kepala dinas, jadi kayak bisa sokap terus bisa nyoba jajannya orang itu kayak coba aja. Menyenangkannya kita bisa mendapatkan ilmu, jadi kayak kita bisa ngerti kalau penelitian ini tuh kayak ini, jadi kita lebih luas tentang apa itu. Itu kalau senangnya sih waktu pembuatan
ya bisa praktek-praktek bikin robotnya, terus apa programnya, terus kayak mainan robotnya juga dibikin buat jalan-jalan. Waktu saya penelitian juga gitu, saya bawa robotnya, saya pakai buat jalan-jalan liatin orang. Sekarang mungkin dari Bapak Ibu pembimbing ada yang mau menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya. Senang sekali saya lihat sini. Anak, apa yang dikatakan tadi, kegiatan penelitian itu bukan kegiatan yang singkat, ya, dan sekali belum tentu berhasil. Berulang kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan gini, yang penelitian itu ya, asal mulanya kadang-kadang itu hanya dua ide yang mungkin banyak dari bagian orang itu menganggap itu tidak penting, aneh dan sebagainya gitu. Tapi dari ide yang aneh itu akan memunculkan sebuah karya yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya saya terharu ya karena ada yang tertarik meneliti di bidang sosial gitu ya. Karena selama ini mungkin yang dibayangkan anak-anak itu yang PPS itu murni meneliti di sains. Untuk IPS kemarin saya sudah